Halo sahabat pecinta film semua, ketemu lagi di channel 1000 Layar Kaca. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang dirilis pada tahun 2019 kemarin, yaitu Shazam. Cerita dimulai pada sebuah malam di tahun 1974. Seorang anak yang bernama Thaddeus sedang naik sebuah mobil bersama dengan ayah dan kakaknya. Kedua orang itu selalu membuli Thaddeus karena dianggap tidak memiliki prestasi apa-apa dan bisanya hanya bermain-main saja. Tiba-tiba ayah dan kakaknya menghilang. Mobil yang dia kendarai secara aneh masuk ke dalam dimensi lain. Thaddeus pun keluar dari dalam mobil dan kini dia berada di sebuah tempat yang aneh dan dipenuhi oleh bebatuan. Di sini Thaddeus ditemui oleh seorang penyihir tua. Penyihir itu sengaja mengundang Thaddeus ke dalam kuilnya karena sang penyihir ingin mencari penerus untuk mewarisi semua kekuatannya. Sang penyihir akan memberitahu sebuah ujian, apakah Thaddeus memiliki hati yang murni dan layak mendapatkan kekuatan itu. Seketika Thaddeus merasakan sebuah bisikan gelap yang berasal dari dalam sebuah patung. Sang iblis menggerakkan pikirannya, mengabaikan pesan sang penyihir, dan menyerukan agar Thaddeus merebut bola mata berkilauan di dekatnya yang terasa lebih kuat. Namun, ketika Thaddeus hendak menyentuhnya, kemarahan menyapu sang penyihir, menyatakan bahwa Thaddeus telah gagal dalam ujian ini karena hatinya yang sangat rapuh dan mudah dipengaruhi oleh kegelapan. Thaddeus terbuang kembali ke dalam mobilnya. Di sana, gemuruh tangisnya memenuhi ruang dalam mobil, meskipun sang ayah berusaha menenangkannya. Tetapi kecemasan yang memuncak membuat kemudi mobil tidak terkendali dan tergelincir, menghasilkan kecelakaan yang sangat mengerikan dan sang ayah terluka parah. Sejak saat itu, Thaddeus dianggap bertanggung jawab atas kebodohan yang memicu malapetaka tersebut. Sementara itu, di masa kini, seorang remaja bernama Billy melancarkan aksi jahil, mengunci petugas polisi di dalam toko, kemudian kabur dengan membawa daftar alamat yang dia curi dari mobil mereka. Dengan alasan untuk menemukan keberadaan ibunya yang hilang sejak dia masih kecil pada saat tersesat dalam keramaian kota. Namun, upaya Billy untuk menemukan ibunya terus berujung pada kegagalan. Kini dengan tekad yang tak surut, ia mencoba menemui ibunya dengan mengetuk pintu rumah demi rumah. Namun setiap kali yang membuka pintu bukanlah ibunya yang dia cari. Akhirnya, Billy tertangkap oleh polisi dan dikirim kembali ke panti asuhan, tempat para pengurusnya semakin kesal dengan kebiasaan kabur yang dilakukan oleh Billy, semata-mata hanya untuk menemukan sosok ibunya yang hilang. Panti asuhan menegur Billy agar menerima kenyataan tentang kehilangan ibunya, mendorongnya untuk melangkah maju dalam hidup yang masih panjang. Mereka memperkenalkan Billy kepada pasangan orang tua angkat yang baru, yaitu Victor dan Rosa, yang ternyata memiliki latar belakang serupa sebagai anak yatim piatu. Kehangatan dan simpati mereka terhadap anak-anak yang ditinggalkan membuat Billy sangat terharu. Victor dan Rosa membawa Billy ke rumah mereka, di mana ada 5 anak lain yang mereka asuh. Ada Egan, sang gamer yang gemar bermain Minecraft. Darla, si kecil yang cerewet dan hiperaktif. Pedro, yang bermimpi memiliki tubuh langsing meskipun gemuk. Mary, yang sedang menekuni kuliah. Dan juga Freddy, penggemar berat superhero, terutama Superman. Freddy yang kakinya pincang menunjukkan koleksinya, termasuk peluru yang menandai pertarungan Superman. Billy sepakat untuk tidur di kamar bersama Freddy. Keesokan paginya, Billy pergi ke sekolah bersama saudara-saudaranya yang baru. Di tempat lain, seorang ilmuwan wanita melakukan panggilan video dengan seseorang yang mengklaim pernah diculik oleh penyihir tua. Orang tersebut mengaku ditawari kekuatan super jika hatinya murni.
tetapi akhirnya diusir karena dianggap tidak memenuhi syarat. Ilmuwan tersebut adalah Tadeus yang kini telah menjadi dewasa, masih meneliti peristiwa tentang masa kecilnya. Setelah mendengar pengakuan itu, Tadeus menyadari sesuatu dan segera bergerak. Di ruangannya, ia menunjukkan pintu dengan simbol yang aneh. Menyadari bahwa untuk kembali ke kuil sang penyihir, dia harus menggambar simbol itu 7 kali. Setelah selesai, tiba-tiba pintu itu bercahaya, membuat ilmuwan di sebelah Tadeus menghilang secara misterius. Tadeus segera membuka pintu dan melangkah ke dalamnya, berhasil memasuki kuil penyihir tua. Tanpa ragu, Tadeus langsung mengambil mata ajaib, membebaskan ketujuh iblis yang terperangkap di dalam batu. Bola mata itu masuk ke dalam kepala Tadeus bersama dengan ketujuh iblis tersebut, memberinya kekuatan untuk melawan penyihir tua. Di sekolah, Freddy terus mengganggu Billy, curiga bahwa Billy telah mencuri peluru Superman dari koleksinya. Namun, Billy membantah tudingan tersebut, menyebut bahwa hanya orang bodoh yang mengoleksi peluru bekas seperti itu. Setelah pulang sekolah, Billy melihat Freddy diseruduk oleh 2 berandalan dengan mobil. Awalnya, Billy enggan ikut campur, tetapi mereka telah mengejek anak-anak yatim, kemudian memicu kemarahan dari Billy, yang kemudian menghajar mereka berdua. Akibatnya, mereka berdua mengejar Billy yang kabur, masuk ke dalam gerbong kereta. Saat di dalam, tiba-tiba semua orang di sekelilingnya menghilang, dan gerbong kereta itu membawa Billy ke dimensi lain. Setelah keluar dari dalam kereta, Billy menemukan dirinya di bawah kuasa penyihir tua. Penyihir tua yang semakin lemah memberitahunya bahwa ia harus segera mencari penggantinya. Dia bercerita tentang pengalaman pahitnya memberikan kekuatan kepada seseorang yang tidak memiliki hati yang murni, yang kemudian melepaskan ketujuh iblis. Penyihir tua berharap kali ini ia tidak akan salah pilih. Tetapi Billy menolak, merasa bahwa dirinya tidak pantas menerima kekuatan itu. Sang penyihir memberitahu Billy bahwa waktunya telah habis dan dia adalah satu-satunya yang pantas mewarisi kekuatan itu. Dengan tegas, sang penyihir menyuruh Billy untuk menggenggam tongkat ajaib dan mengucapkan sebuah mantra, Shazam! Tanpa ragu, Billy mengikuti perintah itu dan dengan sorakannya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sosok dewasa yang sangat gagah perkasa. Melihat transformasi itu, sang penyihir tua menemui ajalnya. Tubuhnya menjadi debu di hadapan Billy yang baru saja mendapat kekuatan tersebut. Kilatan cahaya menyelimuti Billy, membawanya kembali ke dunia nyata. Banyak orang yang bingung melihat penampilan Billy yang berubah drastis, mengenakan pakaian aneh dari balik jendela. Billy menemui Freddy yang sedang mencuci piring, dan Freddy terkejut melihat sosok pria dewasa yang tidak dia kenal. Billy memberitahu identitasnya dan meminta Freddy untuk bertemu di luar rumah. Setelah semua orang tertidur, Freddy keluar dan menemui Billy, yang berusaha meyakinkannya bahwa dia adalah Billy yang sesungguhnya. Billy menunjukkan peluru bekas milik Freddy yang telah dia curi sebelumnya, meyakinkan Freddy bahwa dia adalah teman mereka yang sebenarnya. Setelah memahami hal itu, Freddy bertanya tentang kekuatan super yang dimiliki Billy. Namun Billy sendiri tidak tahu apa saja kemampuan yang dia miliki. Mereka berdua pun mencoba mencari tahu, dan Freddy mengajak Billy untuk mencoba terbang. Namun saat Billy mencoba melompat, dia malah jatuh kembali ke tanah, menunjukkan bahwa dia masih belum menguasai kemampuan terbangnya. Billy tak sengaja melepaskan kekuatan listrik dari jarinya, membuat Billy dan Freddy bersemangat bermain-main dengan kemampuan tersebut. Namun, kejadian itu hanya permulaan, karena Billy juga menunjukkan kekuatan super ketika menolong seorang wanita dari gangguan. Meskipun wanita itu akhirnya tak terluka,
Reaksi takutnya saat melihat penampilan aneh Billy membuatnya memberi uang kepada mereka. Billy dan Freddy memanfaatkan uang itu untuk berbelanja di minimarket. Namun, saat mereka sedang memilih minuman, ada dua perampok tiba-tiba muncul, mengancam petugas kasir. Tanpa ragu, Billy menghadapi perampok tersebut, dan Freddy terkejut melihat bahwa Billy memiliki kekebalan tubuh terhadap peluru. Freddy kurang puas, menyuruh perampok itu untuk terus menembak Billy sambil merekamnya. Setelah mengalahkan perampok, Billy dan Freddy duduk di pinggir jalan, bingung dengan situasi mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengembalikan Billy ke wujud aslinya. Freddy mengusulkan untuk pulang dengan diam-diam, tetapi saat mereka hendak masuk ke dalam kamar, Darla memergoki mereka. Untuk menenangkan Darla, Billy menceritakan tentang pengalaman dengan penyihir dan perubahan tiba-tiba yang dialaminya, lalu mengembalikan wujudnya yang asli. Di tempat lain, Tadeus memasuki kantor ayahnya yang sedang rapat. Dia datang dengan rasa balas dendam atas perlakuan ayah dan kakaknya yang sering membulinya. Mengeluarkan kekuatan iblis dari tubuhnya, Tadeus lalu mengamuk dan menyebabkan kekacauan. Bahkan membiarkan salah satu iblis memakan ayahnya di depan matanya sendiri. Kembali ke Billy dan Freddy. Mereka mencoba semua kekuatan super yang dimiliki Billy, kecuali kemampuan terbang. Mereka berusaha mencari tahu cara agar Billy bisa menguasai kemampuan itu. Pretty mengunggah semua videonya ke kanal YouTube dan dengan cepat viral di kalangan siswa. Billy menggunakan kekuatan listriknya untuk menekan tombol HP, bahkan menerobos ke dalam sebuah panti pijat dengan kemampuan uniknya. Dia bahkan berhasil membobol mesin ATM dan menggunakannya untuk membeli PlayStation. Keesokan harinya, seluruh siswa di sekolah membicarakan tentang superhero baru yang sedang viral. Freddy yang sombong bangga mengumumkan bahwa dia kenal dekat dengan superhero tersebut dan mengajak semua orang makan siang dengannya di kantin. Namun, Billy tidak setuju dengan cara sembrono yang Freddy lakukan, memperlihatkan kekuatan di sekolah. Dia menegaskan bahwa Freddy bersikap egois. Pada malam harinya, Victor bertanya kepada anak-anak asuhnya tentang fenomena superhero baru yang sedang viral tersebut. Freddy menyatakan dengan nada sinis bahwa superhero tersebut tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasih. Keesokan harinya, Billy meninggalkan Freddy sendirian di sekolah dan di jalanan. Dia menyelamatkan Mary yang hampir saja tertabrak mobil. Tanpa sadar, dia menyebut nama Mary, yang membuat Mary bingung tentang bagaimana superhero itu tahu namanya. Di sekolah, siswa-siswa menunggu superhero yang dijanjikan oleh Freddy, tapi dia tidak kunjung datang. Freddy pun menjadi bahan ejekan dari semua orang. Di tempat lain, Billy memamerkan kekuatannya di depan umum. Tapi tiba-tiba Freddy muncul dengan kemarahan. Freddy melempar kolornya ke arah Billy, yang membuat Billy mengambil tindakan dengan menembakkan petir ke langit. Sayangnya, tembakan itu menyebabkan roda bus di dekatnya rusak. Hampir saja membuat bus itu terjatuh dari jembatan. Billy segera berusaha menyelamatkan para penumpang bus. Saat bus hampir jatuh, Billy dengan mudah menahannya, menyelamatkan semua penumpang. Aksinya langsung ditampilkan oleh media televisi yang membuatnya diwawancarai secara langsung. Namun, setelah wawancara selesai, Freddy menegur Billy atas tindakannya yang sembrono dan hampir membahayakan orang lain. Billy menuduh Freddy iri karena tidak memiliki kekuatan super, yang membuat Freddy kesal. Dia menegaskan bahwa meskipun cacat, dia tidak pernah menginginkan kekuatan super jika hanya akan digunakan untuk pamer dan membuli orang lain. Dengan kesal, Freddy meninggalkan Billy. Tiba-tiba Tadeus muncul dan mendekati Billy.
penasaran tentang tindakannya yang membuatnya layak mendapatkan kekuatan dari penyihir tua itu. Tadeus memaksa Billy untuk menyerahkan kekuatannya, mengancam akan membunuhnya jika Billy tidak mau. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit, di mana Tadeus menghajar dan melemparkan Billy. Tadeus membawa Billy terbang tinggi dan kemudian menjatuhkannya, menguji apakah Billy bisa terbang. Billy akhirnya berhasil terbang, tapi Tadeus terus mengajarnya, bahkan menembus tembok gedung saat Billy berusaha melarikan diri. Billy kemudian berubah wujud menjadi wujud aslinya dan menyelinap di antara kerumunan dan berhasil menghilangkan jejaknya. Sementara itu, Freddy yang baru saja berbicara dengan superhero tersebut ditangkap oleh Tadeus. Di rumah, Victor dan Rosa khawatir melihat luka-luka Billy. Sementara Mary dan adik-adiknya terkejut melihat siaran televisi tentang Freddy yang tampak akrab dengan superhero tersebut. Mary mengungkapkan bahwa dia pernah diselamatkan oleh superhero itu, dan anehnya superhero itu tahu namanya. Mary dan yang lain mulai curiga bahwa superhero itu mungkin memang Billy. Darla lalu secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa memang Billy lah superhero tersebut. Mary dan yang lain pun mendatangi Billy, dan Mary bertanya apakah benar Billy adalah superhero tersebut. Billy hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan mereka. Kemudian, Eching memberitahu Billy bahwa mereka semua sudah mengetahui bahwa Billy sedang mencari ibunya setelah menemukan buku catatan yang dibuang Billy sebelumnya. Memberikan alamat ibu Billy kepada Billy, Victor dan Rosa yang khawatir berusaha mengejar Billy. Dengan alamat baru yang ditemukannya, Billy akhirnya menemukan tempat tinggal ibunya. Ketika pintu diketuk, ternyata yang keluar adalah ibu Billy. Namun dia tidak lagi mengenali Billy. Billy pun menjelaskan bahwa dia adalah putranya, namun ibu Billy malah ketakutan. Ternyata ibu Billy telah menikah lagi dan dia meminta maaf kepada Billy. Dia menceritakan bahwa dulu ketika Billy masih kecil, dia membiarkan Billy tersesat dan hanya mengamati dari jauh. Alasan ibu Billy meninggalkannya adalah karena saat itu dia masih muda dan tidak memiliki apa-apa. Sementara ayah Billy masuk ke dalam penjara. Ibu Billy merasa tidak mampu lagi merawat Billy sehingga memutuskan untuk membiarkannya dirawat oleh orang lain yang dianggap mampu. Setelah mendengar kabar tersebut, Billy merasa sedih dan meninggalkan ibunya. Billy kemudian menerima telepon dari Freddy yang meminta bantuan. Tanpa ragu, Billy langsung pulang ke rumah. Tadeus memaksa Billy untuk menyerahkan kekuatannya, mengancam seluruh saudara-saudaranya yang ada di rumah. Dan Billy pun terpaksa menuruti permintaan Tadeus demi keselamatan kelima saudaranya. Tadeus membawa Billy ke kuil yang berada di dimensi lain dan menyuruhnya memegang tongkat sakti serta mengucapkan mantra. Ketika Tadeus hendak mengeluarkan semua iblis dari tubuh Billy, tiba-tiba Freddy muncul dan melempar Tadeus dari belakang, membuat sebuah luka di kepalanya hingga mengeluarkan darah. Setelah para iblis kembali masuk ke tubuh Tadeus, lukanya pun menghilang. Billy melemparkan Tadeus dan membawa saudara-saudaranya kabur, menelusuri lorong-lorong hingga sampai di sebuah gua yang penuh dengan pintu-pintu. Mereka berhasil kembali ke dunia nyata setelah Billy mengingat bahwa dia pernah keluar dari tempat itu dengan memfokuskan pikirannya. Namun, Tadeus masih mengejar mereka. Billy membawa saudara-saudaranya ke taman hiburan untuk bersembunyi di antara para pengunjung. Dari atas, Tadeus menembaki pengunjung dan merusak biang lala hingga hampir roboh. Billy menyuruh saudara-saudaranya untuk bersembunyi sementara dia menghadapi Tadeus sendirian. Billy berhasil membanting Tadeus, tapi kemudian Tadeus melepaskan salah satu iblis yang menyerang Billy dengan ganas.
Mary dan Freddy sadar bahwa jika semua iblis keluar dari tubuh Thaddeus, maka dia akan kembali menjadi manusia biasa. Mereka pun berencana untuk memancing keluarnya semua iblis tersebut. Freddy dan yang lain menghasut Thaddeus hingga membuatnya marah dan mengeluarkan beberapa iblis untuk mengejar mereka. Billy berusaha melawan salah satu iblis, namun terkejut saat tubuh iblis itu berubah menjadi asap ketika hendak dipukul. Thaddeus berhasil menangkap Billy dan saudara-saudaranya di dalam tenda, memaksa Billy untuk menyerahkan kekuatannya lagi. Billy teringat akan perkataan penyihir yang memberikan kekuatannya padanya, bahwa dengan memberikan kekuatan itu pada orang lain, dia juga memberikan kekuatan itu kepada mereka. Billy merebut tongkat ajaib, memerintahkan saudara-saudaranya untuk memegangnya, dan mengucapkan mantra Shazam. Lalu petir menyambar, dan saudara-saudaranya pun berubah menjadi manusia super yang kekar, seperti Billy. Billy kemudian menghancurkan tongkat sihir, mengakhiri kekuatan tersebut selamanya. Thaddeus marah dan mengeluarkan beberapa iblis untuk melawan saudara-saudara Billy yang kini juga memiliki kekuatan super seperti Billy. Sementara itu, Thaddeus mengejar Billy yang mencoba kabur di taman bermain. Freddy dan yang lain bertarung melawan iblis-iblis tersebut, menyelamatkan orang-orang dari bahaya. Pertarungan itu hampir membuat biang lala roboh, tetapi Darla dan Pitruk yang kini memiliki kekuatan super berhasil menahannya. Setelah menyelamatkan beberapa orang, satu iblis menghajar Pedro dan meruntuhkan biang lala. Freddy kemudian muncul dan menyelamatkan orang-orang yang tersisa di tengah kota. Billy dan Thaddeus bertarung dengan sengit di atas sebuah gedung. Billy menyadari bahwa Thaddeus telah mengeluarkan 6 dari 7 iblis dari tubuhnya dan masih tersisa satu lagi. Billy menghasut kemarahan iblis yang berada dalam tubuh Thaddeus, sementara yang lain bertarung. Billy menyebut iblis di dalam Thaddeus sebagai pengecut sambil dia bersembunyi. Dia menggoda Thaddeus untuk terbang, menarik perhatian emosi iblis yang membuat Thaddeus terjatuh karena kehilangan kekuatan. Billy menyengat iblis tersebut dengan listrik dan kemudian terbang menyelamatkan Thaddeus yang hampir terjatuh. Setelah itu, Billy membawa Thaddeus kembali ke taman bermain dan mengambil mata ajaib miliknya. Para iblis tersedot masuk ke dalam mata ajaib tersebut. Orang-orang pun yang berada di sekitar bersorak melihat para superhero baru yang telah menyelamatkan mereka. Billy dan yang lain kemudian mengembalikan mata ajaib ke dalam kuil, sehingga 7 iblis itu kembali tersegel di dalam patung. Keesokan harinya, Billy dan yang lain sarapan bersama di dalam rumah, bersyukur karena telah menemukan keluarga baru yang saling menyayangi satu dengan yang lain. Saat makan siang di sebuah kantin sekolah, semua orang menjauhi Freddy karena dianggap tukang bohong. Namun tiba-tiba semua saudara Freddy datang menemaninya makan siang meskipun mereka semua berbeda kelas. Billy kemudian datang dalam wujud superhero yang membuat semua orang terpukau melihatnya. Terungkap bahwa Freddy tidak berbohong, dia memang kenal dengan superhero itu. Dan akhirnya film pun telah berakhir. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita film ini. Dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Jangan lupa subscribe channel 1000 Layar Kaca.